murni. Artinya tasawuf itu pendalaman, penajaman hakikat agama Islam. Muttakhidin al-asas al-awwala al-kitab wa sunnah. Sebagai dasar pertama tasawuf adalah Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah An-Nabiyyah. Wa suluk as-sahabati wa tabi'in alladzina akhadhu ala anfusihim bil ibadati was-zuhdi wal war'i wat taqwa. Wa ja'alna dzalika as-suluka asasan tarikhiyan lil tasawuf. Kemudian juga berdasarkan perilakunya para sahabat dan para tabi'in yang beliau-beliau itu hidupnya disibukkan dengan ibadah, zuhud, wara' dan takwa kepada Allah. Maka berdasarkan perilaku para sahabat dan tabi'in itulah kita bisa memaparkan sebagai dasar sejarah tasawuf. Yaqul Imam Ibn Khaldun fi muqaddimah. Imam Abdurrahman Ibn Khaldun berkata dalam kitab muqaddimahnya, "Hadzal ilm at-tasawuf min al-ulum asy-syar'iyyah," termasuk ilmu syariat Islam. Wasluhu anna tariqata ha'ula'i al-qaum lam tazal 'inda salafil ummah wa kibariha min as-sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum tariqatul haqq wal hidayah. Asal-asalnya adalah perjalanan para sufi itu selalu sesuai dengan apa yang telah dijalankan oleh salafil umat yang terdahulu dan para tokoh-tokohnya, baik dari kalangan sahabat maupun para tabi'in atau generasi sesudahnya, yaitu tabi'in. Itulah yang dianggap tariqatul haqq wal hidayah, yang oleh para ulama sufi, perilaku para sahabat, tabi'in dan tabi'in itu adalah jalan sesuai dengan kebenaran dan sesuai dengan hidayah, tunjuk dari Allah. Wasluha al-'uqufu 'ala al-'ibadati wal inqita' ila Allah ta'ala wal i'radu 'an zukhrati dunya wa zinatiha. Asal tarekat itu, tarekatnya para sahabat, tabi'in dan tabi'in adalah al-'uquf al-ibadah, rajin beribadah. Tidak ada kesibukan lain kecuali kesibukan beribadah dan memutuskan diri dari segala suatu hal kecuali untuk Allah, menuju Allah, dan berpaling dari kemewahan materi, harta, keduniaan. Ketika masyarakat Islam sudah mencapai kemenangan, terutama sekali di awal-awal dinasti Abbasiyah, harta kekayaan berlimpah ruah membanjiri masyarakat Islam karena masyarakat Islam sudah subur makmur dengan luas wilayahnya yang sangat sejahtera, kaya-kaya. Maka mulailah kebanyakan masyarakat Islam bergelimang dengan kemewahan, bergelimang dengan kekayaan. Waz-zuhdu fima yaqbalu alaihi al-jumhur min laddatin wa malin wa jah. Dan para sahabat, para tabi'in itu menghindari apa yang menggoda, jadi godaan mayoritas masyarakat Islam tergoda dengan kelezatan, harta, dan kedudukan. Wal infiradu al khalqi fil khalwatil ibadah, dan mereka menyendiri, menjauhi dari masyarakat, dari umumnya manusia, masyarakat, fil khalwati, menyendiri, lil ibadati, untuk ibadah, fokus untuk ibadah. Wa kana dzalika 'amman fi sahabati was salaf, dan itu fenomena umum yang dialami, yang diamalkanlah
oleh para sahabat dan para as-salafus salih. Falamma fashal iqbal ala dunya fil qarni tsani wa ma ba'dahu wa janaha an-nasu ila mukhalatati dunya ikhtassa al-muqbiluna ala ibadati bismi sufiyyah wal mutasawwifah. Maka ketika masyarakat Islam berduyun-duyun, terutama di abad kedua Hijriah dan setelahnya, yaitu persisnya ketika dinasti Abbasiyah, berduyun-duyun mukhalatatid dunya, bergumam memperbanyak harta kekayaan dan kemewahan, kesenangan dunia, kelezatan dunia. Bayangkan beberapa tokoh Islam itu di rumahnya, di samping hartanya banyak juga para budak perempuan, yaitu halal sih halal, pada budak perempuan cantik-cantik baik dari Persia, dari Roma, dari yang cantik-cantik itu memenuhi rumah-rumah para tokoh-tokoh umat Islam waktu itu. Halal sih, haram tidak, tapi mereka berarti sudah bergeliman dengan kemewahan. Ikhtassal muqbiluna ibadah, maka orang-orang yang fokuskan diri, meninggalkan kemewahan, kemudian fokuskan kepada ibadah, diberi nama as-sufiyah atau mutasawwifah. As-sufiyah yang sudah mencapai maqam, al-mutasawwifah yang masih dalam proses. Ibnu Khaldun yara anna tasawwufa bada zuhdan. Kita dapat menyimpulkan dari perkataan Ibnu Khaldun ini bahwa menurut Ibnu Khaldun tasawuf itu asal muasalnya adalah sikap zuhud, menjauhi kemewahan. Wa annal usul allati bana 'alaiha tasawuf mawjudah fi maslakis sahabati wa tabi'in, dan prinsip-prinsipnya tasawuf itu dari apa yang telah diamalkan perilakunya para sahabat dan para tabi'in. Akan tetapi inna tasawwufa ghairu zuhdi wal wara'i wa ghairu taqwa was salah. Akan tetapi dalam perkembangannya yang namanya tasawuf itu bukan sebatas zuhud, bukan sebatas wara', bukan sebatas takwa, bukan sebatas kesolehan, solah. Kama huwa wadihun min at-ta'rifat as-sabiqah, itu bisa kita pahami dari berbagai definisi yang sudah kita terangkan di episode yang lalu. Kalau kita lihat dari definisinya, jelas sekali tasawuf itu bukan hanya zuhud, wara', kesalehan, ketakwaan, bukan, lebih dari itu. Di atas itu semuanya. Wa min kalami Tusi, kita lihat penegasan Asy-Syaikh Abu Nasr Surat At-Tusi dalam kitabnya Al-Lumah. Inna sufiyata la tanfaridu bi'ilmin aw halin hatta tuntasabu ilaih kal fuqaha ila fiqhi wal aw zuhad ila zuhdi. Orang-orang sufi itu tidak tidak nampak dari satu ilmu atau satu kondisi seperti orang ahli fikih dikatakan faqih atau fuqaha, orang yang zuhud dinamakan zahid atau jamaknya zuhad. Sufi lebih dari itu, di atas itu semua. Sayyidati wa sayyidati musyahidi televizyon Al-Qanat At-Tis'ah, a'azzakumullah. Fattasawwuf idzan laisa wara'an wala zuhdan wala salahan wala husna khuluq walakinnahu syai'un akhar, innahu syai'un yatajawazu tilkal umur kullaha. Artinya tasawuf itu bukan hanya wara', bukan hanya zuhud, bukan hanya kesolehan, bukan hanya akhlakul hasanah, akhlakul karimah, tapi tasawuf sesuatu yang lain dari itu semua, yaitu sesuatu yang melewati, melebihi segalanya, melebihi wara', zuhud, kesolehan, dan akhlakul karimah. Pokoknya di atas itu semualah. Lidha
fa innal imam Ibn al-Jauzi yaqul innahum infaradu an haula'i zuhad bi sifatin wa ahwalin wa tawassamu bi simatin walidhalik bahatha az-zuhda fi faslin wa tasawwuf fi faslin akhar. Imam Ibn Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis membahas tentang zuhud dalam satu pasal dan membahas tentang tasawuf di pasal yang tersendiri. Ya, tasawuf dibahas dalam pasal sendiri, tidak dimasukkan pasal atau bab zuhud, karena mereka itu, para sufi itu menurut Imam Ibn Jauzi, istimewa dari para zuhad dengan kelebihan-kelebihan sifat dan perilaku yang mereka miliki, yang lain daripada zuhad, lebih daripada sekedar beramal soleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azhada khalqillah fid dunya wa zakharifiha wa ashabu ala sirati wa tariqatihi ya'udduna ad-dunya wa ma fihi ma lahwan wa la'iban zailatan faniyah wal amwal wal aulad fitnah ubtuliyal mu'minuna biha. Rasulullah SAW dalam hidupnya telah memberikan contoh kepada kita, yaitu sebagai orang atau manusia yang paling zuhud terhadap dunia dan kemewahannya. Begitu pula para sahabatnya berperilaku seperti perilaku Rasulullah SAW, menganggap dunia dan isinya itu adalah permainan yang tidak berarti, zailah faniyah, yang akan punah dan sirna. Harta dan anak itu fitnah, ujian. Ubtulal mu'minuna biha, yang orang mukmin diuji dengan fitnah tersebut. Fitnahnya harta dan fitnahnya anak dan fitnahnya kedudukan, jabatan. Fakana akbaru hammihim ibtigha'a mardatillah. Maka bagi para sahabat Nabi dan para salafus salih, yang paling utama, yang paling penting adalah mencari ridho Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, akhidhina minad dunya ma abahallahu lahum akhdahu. Mereka semua mengharapkan rahmat Allah dan takut siksa Allah. Beliau itu mengambil harta dunia sekedar apa yang dibolehkan oleh Allah. Wa mujtanibina anha ma nahallahu anhu. Beliau itu menghindari apa yang telah dilarang oleh Allah. Salikina masrakal i'tidal, berperilaku yang sederhana. Muntahijina manhajal iktisad, mempunyai prinsip sederhana. Ghair mufritin wala mutatarrifin, tidak berlebihan tapi juga tidak kekurangan. Wa tabi'ahum fi dzalika tabi'un lahum bi ihsan. Perilaku ini yang telah diberikan oleh para sahabat dan tabi'in diikuti oleh generasi yang sesudahnya, yang mengikuti mereka dengan baik. Wa tabi'ut tabi'in ashabu khairil qurun wa atba'ut tabi'in ashabu khairil qurun al-mashhud lahum bil khair wal fadilah. Dan nanti akan diikuti oleh para ulama generasi sesudahnya, yaitu yang termasuk 3 abad yang sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Khairul qurun qarni thumma alladhi yalunahu thumma alladhi yalunahu. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelah itu datang yang sesudahnya dan yang sesudahnya lagi. 3 kurun itulah kurun yang ideal, yang harus kita contoh ketika kita ingin menjadi min ibadillahis sholihin, min zumratil muttaqin. Kalau kita ingin termasuk dalam golongan para orang-orang bertakwa, hamba-hamba Allah yang saleh. Wal Quran
yunaffir munghamisina fil ladzat ashaddal inhimas 'ala dunya faqal wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-Quran menegaskan agar kelezatan dunia itu tidak terlalu dipentingkan. Bahkan diperingatkan oleh Al-Quran, kehidupan dunia ini tidak lain tipuan, tipu daya, kenikmatan sesaat, kebahagiaan yang fata morgana, tidak abadi, sementara. Jangan sampai ketipu dengan kenikmatan yang sesaat itu. Waqala al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-Quran juga menegaskan harta dan anak-anak merupakan hiasan dunia dan yang abadi adalah amal soleh, yaitu amal yang dianggap oleh Allah amal yang baik dan mendapatkan pahala yang lebih bernilai daripada amal itu. Fa'innahu lam yurid ayyusrifahum anha abadan. Dalam hal ini Al-Quran tidak mengatakan bahwa kita harus meninggalkan dunia sama sekali. Faqala wabtaghi fima ataqallahu ad-dar akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Fokuslah, bersungguh-sungguhlah kamu mencari bekal untuk akhirat, tapi juga tidak boleh dilupakan kewajibanmu, bagianmu di dunia ini. Wa qala qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan Muhammad, siapa sih yang mengharamkan hiasan di dunia ini yang telah diberikan oleh Allah? Siapa sih yang mengharamkan rezeki yang baik? Semuanya itu untuk orang mukmin di dunia, dan nanti pun akan menjadi bagian orang mukmin secara khusus nanti di hari kiamat. Ajla'i wa izzai wa sadatil musyahidin. Wal Islamu dinu hayah wal harakah wal amal wal ijtihad. Islam itu agama hidup, agama gerakan, agama amal, agama ijtihad. Artinya umat Islam itu agar aktif dalam kehidupan dunia ini, berjuang, beristihad. Fakana mimma yasta'idhu anhu sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi qawluhu, di antara doa Nabi selalu beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azzi wal kasal wal jubni wal harmi wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah, malas, haram, pikun, wal bukhl dan bakhil. Itu doa Rasulullah. Artinya Rasulullah berdoa agar terhindar dari rasa malas, rasa takut. Jadi Islam menghendaki kita itu berani, rajin, aktif. Fazuhdul islami wa tarku kulli syai' la yanfa'u fid dar akhirah. Zuhud dalam agama Islam artinya meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat nanti di akhirat. Kalau amal atau gerakan yang bermanfaat itu agama dan akhirat, tidak boleh ditinggal. Meninggalkannya malah salah. Wathiqatul qalbi bima 'inda Allah. Dengan keyakinan hati kita apa yang telah disediakan oleh Allah, balasan pahala di akhirat. Jadi kita tetap beramal, bekerja, aktif, melakukan tugas-tugas keduniaan atau kemasyarakatan di dunia ini, dan kita mengharapkan balasan Allah di akhirat. Itu yang benar seperti itu. Meninggalkan itu berarti salah. Jadi sekali lagi zuhud itu meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya untuk nanti di akhirat. Wa amma kullu ma yasta'inu bil 'abdu 'ala ta'atillah falaysa tarkuhu min az-zuhdi. Adapun segala sesuatu yang bisa dijadikan sarana bagi seorang
untuk menambah taat kepada Allah, meninggalkan sesuatu itu bukan zuhud namanya. Kalau sesuatu itu bermanfaat untuk meningkatkan ibadah taatnya. Kama warda fi haditsin rawahu Tirmidzi, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Az-Zuhd, dalam kitab Az-Zuhd dari Abi Dzar Al-Ghifari, laisa az-zuhdu fid dunya bitahrimil halal. Bukanlah yang namanya zuhd itu mengharamkan yang halal. Wala idha'atul mal, dan bukan pula menyia-nyiakan harta. Zuhd itu. Walakinna az-zuhda an takuna bima fi yadillah aw thaqa mimma fi yadik. Zuhd itu adalah kamu yakin, kita yakin bahwa yang disediakan oleh Allah untuk kita lebih jauh, lebih berharga, lebih bernilai daripada apa yang ada di tangan kita yang kita miliki ini. Itu zuhud namanya. Tidak menganggap nilai, tidak menganggap bernilai yang kita miliki ini, tapi janji pahala dari Allah yang akan kita terima nanti di akhirat kalau kita beramal saleh, itu yang kita harapkan jauh lebih besar daripada yang kita miliki sekarang. Itu namanya zuhud itu. Wa antakuna fi thawabil musibah idza usibta arghaba fika fiha law annaha baqiyat lak. Begitu pula ketika ada musibah, kalau kita kena musibah, cobaan, lebih kita senangi, kita sikapi positif musibah itu dengan keyakinan nanti Allah akan mengganti dengan lebih baik dan lebih bernilai. Itu namanya zuhud itu. Tidak usah menyesali harta yang hilang, jabatan yang hilang, karena kita punya keyakinan yang disediakan, dijanjikan oleh Allah nanti di akhirat jauh lebih berharga, lebih bernilai dari apa yang musibah yang kita terima. Wa jaa rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabban nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal apa ya seandainya kita amalkan, kalau kita sudah mengamalkan itu Allah mencintai saya, masyarakat pun menyenangi saya. Itu amal apa itu? Allah senang, masyarakat pun senang. Rasul menjawab, faqal izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, jabatan, harta, nanti Allah akan mencintai kamu. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah dari apa yang sudah dimiliki oleh manusia, oleh teman. Yuhibbakan nas, maka teman itu akan menyenangi kamu. Lah kalau pekerjaan sudah ditangani oleh temanmu, yang jadi bupati sudah ada, yang jadi kepala madrasah sudah ada, kenapa kita mau merebutnya? Kenapa kita ingin? Oh, sudah ada yang nangani kok. Yang sudah berbisnis, apa misalkan berbisnis kacang atau gula atau beras, sudah ada. Kenapa kamu harus bisnis itu? Cari yang lain, bisnis yang lain yang tidak mengganggu teman. Itu nanti teman-teman akan senang pada kita. Itu amal yang bermanfaat, itu sikap yang bermanfaat seperti itu. Bisanya kita tidak disenangi oleh teman karena kita selalu mengganggu, merebut, merecoki lah apa yang selagi ditangani oleh teman tersebut. Wa bihadzal mafhum yu'arrifu lana Al-Fudail bin Iyad. Dengan pengertian ini, maka seorang tabi'in besar, yaitu Imam Fudail bin Iyad yang wafat pada tahun 187 Hijriah, menegaskan az-zuhdu ar-ridho anillah. Zuhud itu adalah ridho, menerima bagian dari Allah. Dah, itu zuhud sudah. Menerima apa yang kita terima dari Allah. Itu zuhud sudah. Wa yaqul Imam Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'in pula, wafat tahun tabi'in, wafat tahun 198 Hijriah, menegaskan az-zahidu fid dunya man idza an'ama Allahu alaihi ni'matan fasyakaraha wa idza betuliya bi baliyatin fasabaru 'alaiha. Zuhud itu adalah kalau kita menerima nikmat dari Allah, bersyukur. Wah, sekecil apapun nikmat yang diberikan kepada kita dari Allah.
Ketika kita diuji, dicoba, sebesar apapun cobaannya, ujian itu, fasabaru alaiha, kita sabar. Itu udah zuhud namanya itu. Diberi nikmat bersyukur, sekecil apapun nikmat itu. Ketika didapat ujian, cobaan, sabar, menerima, tabah, karena itu kehendak Allah, maka itu namanya zuhud. Amma al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Sufyan Ats-Tsauri, yang beliau juga ulama besar, mengatakan az-zuhdu fid dunya qasrul amal laisa bi'aqlil ghalidh wala bilabsil aba. Zuhud itu adalah kita jangan berangan-angan panjang di dunia ini, karena hidup kita terbatas kok. Ngapain memumpuk harta sebanyak-banyaknya? Ngapain kita berangan-angan seakan-akan mau hidup 1000 tahun? Bukan berarti zuhud itu harus makan yang kasar, berpakaian yang kasar. Tidak. Silakan kita berpakaian yang baik dan makan yang enak, akan tapi jangan berangan-angan, berlebihan, panjang, seakan-akan kita hidup selamanya di dunia ini. Dari ini semua, maka nastati'u an nastantija min kalami haula'i salafis salihin anna az-zuhda huwa thiqah bima fi yadillah was-sabr 'ala al-makari wal masa'ib wa ihlal khasyati min Allah wahdahu fil qalb. Kita bisa menyimpulkan dari ungkapan-ungkapan para salafis salih tadi bahwa kesimpulannya zuhud adalah percaya apa yang ada di tangan Allah. Kita percaya, yakin betul itu baik semuanya, dan sabar ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita senangi atau musibah-musibah yang kita tidak senang, dan menempatkan rasa khasyah, takut kepada Allah, hanya kepada Allah satu-satunya, ditempatkan fil qalbi, dalam hati kita. Itu sudah berarti zuhud. Hadratus musyahidin wal mustami'in qanat televizyon At-Tis'ah, azakumullah. Wala yahsul zuhdu illa bittaqwa, wattaqwa mutaba'atul amri wan nahya an ma ikhlasin niyyah lillahi ta'ala fi dhahiri wal batin was sirri wal alan. Zuhud yang seperti tadi itu tidak akan terrealisir kecuali dengan takwa, dan takwa itu adalah mengikuti segala perintah, menjauhi segala larangan dengan ikhlas niat lillahi ta'ala, zahir dan batin. Itu namanya takwa. Kalau hanya zahir saja, batinnya tidak, palsu namanya, manipulasi itu. Takwa itu harus betul-betul minal qalb, harus dari hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa fis sadar fil qalb, kata Rasulullah. Bukan di sorban besar atau gamis, bukan. Ada dalam hati. Wasri wa alan, baik ketika tidak dilihat oleh masyarakat maupun ketika di depan, di tengah-tengah masyarakat. Wa fi ada'il a'mal sawa'un a'malid din aw a'malid dunya, dan ketika kita menjalankan perintah, baik itu perintah urusan dengan agama, urusan dengan dunia, kita tetap bertakwa kepada Allah. Artinya sesuai dengan aturan, tidak boleh melenceng dari aturan Allah. Wal irtifa' biha jami'an ila mustawal ihsan, dan kemudian nanti akan lebih tinggi lagi, meningkat dari sekedar mengamalkan perintah, menjauhi larangan, meningkat apa? Mustawal ihsan, level ihsan yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah engkau ketika beramal menyembah Allah itu, beribadah kepada Allah itu, seakan-akan kamu melihat Allah, hadir bersama Allah. Kalau tidak bisa, memang itu sulit, yang tidak semua orang bisa, tidak gampang. Udahlah, kita selalu sadar ketika kita beramal itu bahwa Allah melihat kita, bahwa Allah selalu hadir bersama kita. Itu udah namanya ihsan. Syukur seakan-akan kita melihat Allah. Tidak, paling tidak sadar bahwa Allah selalu
bersama kita, melihat kita, tidak jauh dari kita. Wala syakka anna hadzal launa min az-zuhd asasu al-i'tidal. Ini adalah zuhud seperti ini, prinsipnya adalah balance, i'tidal dan tawassut. Lidza nara zuhdal al-mujahidin wa zuhdal umara wa zuhdal fuqaha. Para zuhad itu bukan hanya orang yang hanya melulu meninggalkan dunia, meninggalkan harta, tapi ada beberapa pejuang zuhad, termasuk orang yang zuhud. Ada beberapa pejabat pemerintah, termasuk zuhad. Ada fuqaha, ulama, alim, ilmuwan, tapi juga zuhud orangnya. Jadi zuhud bukan berarti meninggalkan aktivitas, bukan. Itu Amir Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ini Khalifah Ar-Rashid Al-Khamis yang wafat tahun 101 Hijriah. Beliau terkenal seorang yang zahid, padahal dia kepala negara. Wal Imam Al-Hasan Al-Basri, alim, tapi zuhud juga. Jadi zuhudnya itu tidak meninggalkan ketekunannya dalam mendalami ilmu. Wal Imam Sa'id bin Al-Musayyab, ini contoh saja ini. Wa ghairihim alladzina mala'ud dunya fiqhan wa tafsiran wa hadithan wa jihadan. Dan lain-lainnya, ulama-ulama yang lain yang memenuhi sejarah Islam dengan fikihnya, tafsirnya, hadisnya, riwayat hadisnya, jihadnya. Mereka juga zuhad, tapi juga pejuang, mufassir, muhaddits, faqih, alim, berdakwah dengan hatinya zuhud. Sekali lagi, bukan berarti zuhud itu meninggalkan segalanya. Wal su'alin ayyuma afdal, al-faqirus sabir awil ghaniyus syakir. Ibnu Taimiyah ditanya, mana yang afdal, orang miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur? Ajaba Al-Imam Ibnu Taimiyah, inna afdalahuma atqahuma. Bukan masalah miskin atau kaya, tapi yang paling afdal adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Fa in istawaya fit taqwa istawaya fit darajah. Kalau dua orang itu, orang kaya dan orang miskin, sama level takwanya, itu artinya derajatnya juga sama di depan Allah. Artinya apa artinya? Az-zuhdu qad yakunu ma'al ghina wa qad yakunu ma'al faqr. Zuhud itu bisa bersama kaya, bersama kekayaan, dan bisa bersama kemiskinan. Orang kaya zahid bisa, orang miskin zahid juga bisa. Rakyat jelata menjadi zuhud bisa, Amirul Mukminin, pejabat, penguasa menjadi orang zuhud juga bisa. Orang awam zuhud bisa, orang alim yang aktif dalam ilmunya, artinya dalam menekuni ilmunya, itu juga bisa menjadi zuhud. Hadza mafhumuz zuhdi fil Islam. Inilah awal mula pemahaman prinsip-prinsip zuhud di dalam ajaran Islam, baik Al-Quran maupun sunnatul Rasul wa a'malus sahaba wa tabi'in. Thumma tatawwara ma'na zuhud 'inda sufiyah. Tapi kemudian berkembang pemahaman zuhud itu bagi orang-orang sufi, itu berkembang. Memang orang sufi itu harus kita lihat dengan perspektif tersendiri. Bukan berarti mereka melebihi dari Rasulullah, tidak. Akan tapi mereka mempunyai prinsip yang memberi contoh kepada umat Islam supaya tidak berlebihan dengan harta dan kekayaan. Seperti ungkapan Syekh Ruwaim bin Ahmad, seorang sufi, az-zuhdu tarku hududin nafsi min jami'i ma fid dunya. Zuhud itu meninggalkan segala dunia. Ini harus dibaca dengan
pandai, dengan cerdas. Ya memang kalau niatnya cari dunia bukan zuhud. Tapi bolehlah kita kaya, kita memiliki segalanya, tapi sama sekali bukan tujuan. Itu semua sarana. Itu namanya zuhud. Artinya hawa nafsu kita tidak kita biarkan. Tetap hawa nafsu kita potong. Walaupun kita punya uang, kita punya kekayaan, punya harta, tapi bukan untuk hawa nafsu, bukan. Untuk perjuangan, untuk beramal. Itu sudah benar seperti itu. Wa yaqulu Shibli, Abu Bakar Asy-Shibli, az-zuhdu ghaflatun 'anid dunya. Zuhud itu harus melupakan dunia. Artinya tidak usah difikirin, nggak usah jadi target, tidak usah menjadi cita-cita, jabatan jungkir balik, kayak sepertinya nggak akan berjuang, nggak ada jalan lain yang namanya berjuang kecuali jadi pejabat, nggak ada jalan lain harus kaya. Nggak, kaya boleh, jadi pejabat boleh, tapi bukan cita-cita yang paling utama. Jangan jadikan itu cita-cita paling utama dalam hidup ini. Sadati, ahibai, a'izai, rahimakumullah. Waradat kalimatuz zuhdi fil ahadithi wal athar sahihah min aqwal sahabati wat tabi'in. Kalimat zuhud itu atau prinsip zuhud itu banyak sekali dalam hadis Rasulullah SAW dan dari athar yang sahih, dari ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh para sahabat dan para tabi'in. Contohnya, qila al-Hasan Basri. Ada orang berkata di depan Imam Hasan Basri. Hasan Basri Sayyidut Tabi'in, lahir tahun 20, wafat tahun 110. Lahir tahun 21 ya, wafat tahun 110. Ada orang berkata, fulanun faqih, si A itu faqih loh. Faqal Hasan, Imam Hasan berkata, wa hal ra'aita faqihan faqat? Apa kamu melihat dia itu faqih saja? Innamal faqih az-zahid fid dunya. Yang namanya faqih, kata Imam Hasan Basri, bukan hanya ahli faqih, tapi juga orang yang zuhud di dalam dunia. Artinya label faqih itu bukan hanya stempel bagi orang ahli faqih, ahli tentang hukum, bukan hanya itu. Di samping ahli faqih juga zuhud, hatinya zuhud. Ar-raghib fil akhirah, dan orang yang mencintai akhirat, itu baru namanya faqih juga. Al-basir bi amri dinihi, yang sangat tajam, mendalam tentang urusan agamanya. Nah, itu baru faqih namanya. Ahli faqih, zahid, selalu mendahulukan akhirat, masalah akhirat, dan tajam pandangannya dalam urusan agama. Itu baru namanya faqih. Fakalimatul faqih tashmalu ma'ani ruhiyah. Artinya perkataan Imam Hasan Basri ini mengesankan bahwa kata al-faqih itu mengandung makna-makna spiritual, bukan hanya makna zahir. Kama tashma al-mana amaliyah, juga kata faqih itu mencakup makna-makna amaliyah, yang bersifat amaliyah. Walam tarid kalimat az-zuhd fil Qur'an al-Karim illa fi mawdi'an wahidin fi surat Yusuf ayat 20. Lafal zuhud di Quran hanya sekali, yaitu surat Yusuf ayat 20. Wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Nabi Yusuf yang ditemukan oleh para rombongan onta dari dalam sumur dijual kepada orang yang membeli dengan harga murah. Kenapa? Karena si yang menemukan Nabi Yusuf dari sumur itu orang-orang yang zahid, bukan orang rakus, bukan orang yang menginginkan uang banyak. Pokoknya asal dijual ini, menjumpai anak, kita jual saja deh, anggap saja budak gitu, dengan harga yang murah, beberapa dirham saja. Walaysa laha dilalah zahirah faqat,
walakin tashmalu dilala ruhaniyah. Nah, makna zuhud di situ bukan hanya sekedar tidak mau uang banyak, tidak mau harga mahal, bukannya itu maknanya, tapi juga ada arti di dalam di belakang itu, bahwa ruhaninya si penjual Nabi Yusuf itu yang menemukan dari sumur itu orang yang levelnya sudah tinggi, orang yang mempunyai makom yang tinggi. Jadi bukan hanya sekedar nggak butuh uang banyak, bukan hanya itu, tapi memang walaupun menemukan anak laki-laki yang ganteng kan bisa dijual mahal itu. Waktu itu biasa jual beli budak, tapi memang dia sudah punya makom yang tinggi, yang tidak menganggap harta itu segala-galanya, uang itu segala-galanya. Ya cukup hanya sebagai imbalan membawa anak ini dari sumur sampai masuk kota Mesir gitu aja. Kalau sudah makomnya tinggi, di situ ada dilala ruhaniyah. Wa tilqat ala sabil hayati ruhiyah al-awail min as-sahabah. Memang zaman sahabat, para sahabat yang mempunyai keunggulan rohani belum dinamakan sufi, juga belum dinamakan zahid, belum ada kata sufi, belum ada kata zuhad. Tapi kita tahu para sahabat yang mempunyai makom rohani yang tinggi dipanggil ahlus suffah. Ada lagi al-qurra, ahli qiraat, ahli menguasai Quran, itu juga orang makomnya tinggi di kalangan sahabat. Wa ba'da maqtal Imam Ali thumma ibnihi Al-Husain radhiyallahu anhuma, setelah terbunuhnya Sayyidina Ali dan terbunuhnya Sayyidina Husain di Karbala, zaharat ta'ifatun bismit tawabin wal bakkain. Setelah tahun 61 Hijriah, ada istilah bagi orang-orang yang makom rohaninya tinggi, label namanya tawabin, orang yang selalu bertaubat dari dosa-dosanya. Artinya merasa berdosa besar. Ada cucu Rasulullah kok terbunuh dengan keji, kami tidak bisa membantu. Merasa dosa besar. Ada Amirul Mukminin Sihri Rasulullah minas sabiqin al-awwalin al-mubasysyirin bil jannah awwalu man aslama minas sibyan Fatih Khaybar Sayyidina Ali kamulajah terbunuh, kok kami tidak bisa mengawalnya, menyelamatkannya sampai jadi korban kekejian, korban terorisme lah. Nah itu banyak orang yang merasa dosa, kemudian memperbanyak taubat, menangisi, menyesali kenapa kami tidak bisa menyelamatkan, berusaha menyelamatkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain. Selalu bertaubat, maka dipanggil at-tawwabin. Ada lagi sebutan orang yang selalu menangis, jadi tiap malam tuh menangis terus, merasa hamba yang paling rendah, hamba yang paling banyak dosanya, maka disebut panggilannya al-bakkain. Belum ada sufi, belum ada panggilan sufi, ya belum bilang wah mereka itu sufi, belum. Bakkain, orang yang selalu susah, sedih, prihatin dengan dirinya, merasa bukan orang baik. Summa asma ukhra, ada lagi sebutan-sebutan lain seperti orang yang banyak ibadah disebut an-nusak, selalu etikaf, selalu merenung. Wal ubad, orang selalu tahajud, selalu sholat atau puasa-puasa sunnah disebut ubad. Ada lagi pengembara yang kesana kemari mencari ridho Allah, mencari menemukan ayat-ayat Allah, sehingga melakukan perjalanan itu. Para wali-wali itu selalu semuanya pengembara. Syekh Ibnu Arabi itu lahir di Andalus, wafat di Damaskus. Begitu pula Imam Syafi'i lahir di Ghazah, kemudian pernah hidup di Baghdad, pernah di Mekah, dan kemudian wafat di Mesir. Jadi semua orang-orang sufi itu, orang besar itu, tokoh-tokoh pejuang itu, saihin, pengembara. Di penghujung abad kedua baru muncul
sebuah ilmu namanya ilmu tasawuf, yaitu pengembangan dari zuhud, dari sikap merasa salah sehingga selalu bertobat, selalu menangis, memperbanyak ibadah, berkembang menjadi ilmu tasawuf. Orang-orangnya dipanggil sufi atau sufiyah. Nah, memang kalau kita cari dalam Al-Quran tidak ada lafal tasawuf atau kata-kata sufi. Yang ada di Quran adalah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Istilah waliullah itu ada di Quran. Begitu di hadis. Istilah sufi tidak ada. Itu maka tadi dikatakan oleh Ibnu Khaldun, itu merupakan pengembangan dari perilaku Nabi, para sahabat tabi'in menjadi sebuah ilmu tersendiri. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Wallahu yahdina lima fihi salah wal khair wa yahfadna jami'an fi aqidatina dinina wa hayatina ba'da mamatina wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.